Selamat siang anak-anak saya semuanya kelas 12. Pada hari ini kita pertemuan yang kelima dari bab 1 dengan topik hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Dalam nilai praksis atau praktek nyata dalam kehidupan, ya. Jadi Anda harus bisa nanti mempraktekkan bagaimana hak dan kewajiban dalam sila pertama, dalam sila kedua, dalam sila ketiga, dalam sila keempat, dan dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita punya hak menganut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita punya hak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita punya hak untuk nyaman dalam kehidupan bermasyarakat, dalam melaksanakan, menganut agama dan kepercayaan kita. Di sisi lain, ada kewajiban, karena hak yang tadi tidak bisa kita peroleh tanpa kewajiban tidak kita tunaikan. Gak boleh kita ingkari, tapi harus kita tunaikan. Yaitu kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Dengan alasan apapun tidak bisa kita paksakan agar agama A, agama B dianut. Kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh mengganggu orang lain dalam melaksanakan ibadahnya. Artinya kita harus memberi hati, memberi situasi agar orang lain nyaman beribadah. Dan kita harus ikut serta mendukung terciptanya toleransi antar umat beragama. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana ada hak kita, punya harkat dan martabat untuk dihargai, ya, punya nilai-nilai kemanusiaan kita dijunjung tinggi, punya hak untuk hidup di masyarakat. Maka di sisi lain juga kita punya kewajiban, wajib harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh kita menganggap manusia itu seperti binatang, seperti benda yang lain. Karena memang manusia itu punya harkat martabat langsung dititahkan Tuhan. Ya, kita juga harus ikut serta menciptakan situasi agar kehidupan manusia itu harus saling mencintai, menyayangi, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sini kita punya hak dalam negara ini. Hak bersatu. Ya, hak bersatu. Hak nasionalisme kita. Hak mengungkapkan rasa kebangsaan kita. Tetapi juga ada kewajiban kita agar ini tercipta di masyarakat. Ya, kita wajib menghormati pemerintah, menghormati lambang-lambang negara. Wajib juga kita ikut merayakan hari-hari besar nasional. Macam bulan ini adalah bulan-bulan hari kemerdekaan, 17 Agustus yang lalu kita ikut serta
Hanya karena sekarang masa COVID-19, kebebasan kita terkekang kalau enggak kita memang dengan leluasa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini demokrasi. Kita punya hak mengeluarkan pendapat. Kita punya hak berorganisasi, berserikat, berkumpul, masuk partai, ikut dalam politik, ikut kompetisi menjadi pimpinan nasional, daerah, sampai kepala desa. Tetapi di sisi lain juga kita punya hak, kewajiban. Kita punya kewajiban, wajib hormat kepada orang lain yang mengemukakan pendapat. Jangan dilecehkan. Nanti kalau dilecehkan juga, maka hak dan kewajiban tidak tercipta. Ya, kita harus juga ikut serta dalam pemilu, memberi suara. Ya, jangan golput. Nanti ketika kau juga ikut dalam kompetisi pimpinan, orang tidak memilihmu, tidak ikut. Jadi harus memberi kewajiban kita juga dalam mewujudkan suatu demokrasi yang baik. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita punya hak dalam perlindungan hukum, punya hak dalam kesejahteraan, punya hak dalam kehidupan masyarakat yang adil. Masih banyak lagi hak-hak kita. Tapi jangan lupa juga, di sisi lain kita berkewajiban menghormati hukum. Kita berkewajiban menghormati fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana yang dibuat oleh negara, karena itu semua mendukung terciptanya sebuah kesejahteraan kita. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Jadi sampai di sini pemaparan singkat tentang hak dan kewajiban dalam nilai-nilai praksis Pancasila dalam pertemuan kita yang kelima ini. Materi lebih jelas anak-anak saya bisa lihat di PowerPoint yang saya share di WA. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.